Shalom saudara dan saudari dalam Kristus. Alkitab berkata, aku mau bersyukur kepadamu di antara bangsa-bangsa, ya Tuhan. Aku mau bermazmur bagimu di antara suku-suku bangsa. Sebab kasih setiamu besar sampai ke langit, dan kebenaranmu sampai ke awan-awan. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah. Biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Saudara dan saudari, mari kita berdiri bersama. Kita mulakan kebaktian kita. Saudara dan saudari, Tuhan beserta kamu. Pada saat ini mari kita tinggikan nama Tuhan kita dengan memberikan pujian dan juga penyembahan kepada Tuhan Allah kita. Segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara dulu,
Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Yesus, kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembah-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandang-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku
kasih-Mu, dari kasih-Mu. Saudara dan saudari, sila duduk. Dan pada waktu ini adalah pembacaan firman Tuhan. Firman Tuhan dipetik dari Keluaran pasal 17 ayat 8 hingga 16. Kemenangan orang Israel melawan orang Amalek. Lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, "Pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku." Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tetapi apabila ia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkanlah di bawahnya, supaya ia duduk di atasnya. Harun dan Hur menompang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan, dan ingatkanlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit." Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, "Tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun." Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari kita berdoa. Allah Bapa, kami bersyukur sebab Engkaulah yang memimpin dalam perjalanan kami semua. Engkaulah Tuhan yang memberikan kami kekuatan. Engkaulah Tuhan yang memberikan kemenangan dalam setiap peperangan yang kami hadapi. Bersyukur dengan adanya kekuatan daripada Tuhan, maka kami dapat mengatakan, aku tidak akan kalah, tapi aku akan mendapat kemenangan dalam Tuhan. Kami doakan supaya pada saat ini firman Tuhan sekali lagi mengajarkan kami, teguhkan iman kami, dan bantu kami dengan sepenuh hati untuk serahkan diri kami kepada Tuhan. Kami doakan supaya firman Tuhan sekali lagi ajarkan kami semua pada pagi ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara dan sadari, ada sekeping gambar. Gambar ini adalah salah satu gambar yang paling dikenali semasa Perang Dunia yang Kedua. Gambar ini diambil pada tahun 1945, tanggal 23 Februari, dan masa 10:30 pagi, macam masa kebaktian kita. Dan pada masa tersebut, askar Amerika telah menaklukki Bukit Suribachi di Iwo Jima di Lautan Pasifik. Dan pada waktu itu ada 6 orang askar US telah mendirikan bendera mereka, bendera negara mereka, untuk menyatakan kepada rakan-rakan seperjuangan yang lain bahwa mereka telah menaklukki bukit tersebut, dan juga untuk memberikan inspirasi kepada rakan-rakan seperjuangan dalam peperangan tersebut. Ada seorang wartawan yang ikut bersama dalam peperangan tersebut dan mengambil gambar tersebut, dan dalam gambar tersebut kita dapat lihat ada 6 askar US Amerika. Ada 6 askar, dan tidak lama kemudian, sejurus kemudian, ada 3 daripada askar tersebut telah mati dalam peperangan.
kita melihat mereka telah membayar upah yang tinggi untuk memelihara bendera tersebut. Dan kita melihat inilah bendera yang telah didirikan ini telah menjadi dorongan bagi mereka dalam peperangan. Dan bagi saudara dan saudari, apakah bendera yang mendorong kita dalam peperangan kita? Dalam Alkitab berkata, bagi kita sebagai seorang Kristen dan bagi anak-anak Tuhan, dalam Alkitab mengatakan Jehovah Nisi adalah panji bagi kita. Jehovah Nisi yang bermaksud Tuhan adalah panjiku. Jadi bila kita melihat dalam Alkitab, panji kita adalah Jehovah Nisi. Kita dapat lihat dalam kisah ini dalam Keluaran bab yang ke-17. Yang pertama kita lihat, bagi peperangan memang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan kita. Semasa kita lihat bagi umat Israel, bila mereka baru keluar dari Mesir, dan setelah mereka menyeberangi Laut Merah, dan bila mereka menyeberangi Laut Merah, dan kemudian mereka berjalan untuk pergi menuju ke Bukit Sinai untuk bertemu dengan Tuhan. Dan dalam perjalanan di padang gurun ini, mereka perlu melalui satu tempat yang dinamakan Rafidim. Dan semasa mereka melewati Rafidim, Alkitab berkata orang Amalek berperang untuk melawan mereka. Dalam ayat ke-8 berkata, Keluaran 17, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang Israel di Rafidim. Ini adalah peperangan yang pertama, dan ini juga adalah musuh yang pertama mereka temu setelah mereka keluar dari Mesir. Bagi umat Israel, mereka tidak pernah berperang, tidak pernah ada latihan ketenteraan, dan mereka juga tiadanya arahan dan juga kawalan dalam askar. Mereka tiada senjata-senjata untuk berperang, dan kebanyakan mereka bukannya askar, tapi kebanyakan mereka adalah gembala, dan juga ramai daripada mereka adalah tukang buat bata. Mereka buat bata. Nah, siapakah orang Amalek ini? Orang Amalek adalah kepala bagi bangsa-bangsa di tanah Kanaan. Di tempat Kanaan ada banyak tempat, dan mereka merupakan kepala ataupun merupakan bangsa yang paling kuat pada masa tersebut. Dan Alkitab mengatakan mereka langsung tidak takut akan Tuhan. Orang Amalek, bagaimana mereka menyerang umat Israel? Bila kita lihat dalam buku Ulangan bab 25, berkata orang Amalek ini mencari peluang saat umat Israel lemah dan letih. Mereka menyerang dari belakang, khususnya untuk menyerang mereka yang lambat-lambat, dan menyerang mereka yang lemah, menyerang mereka yang letih, dan mereka menyerang dari belakang untuk serang mereka yang lemah. Dan kita dapat melihat, beginilah bagaimana musuh datang dan menyerang dengan tiba-tiba. Kita juga dapat melihat peperangan memang tidak dapat dielakkan dalam kehidupan kita. Dan pada hari ini kita juga menghadapi berbagai jenis peperangan. Ada peperangan yang datang dengan tiba-tiba, ada peperangan yang datang saat kita lemah. Dan contohnya kita lihat ada peperangan pada hari ini. Kita lihat bagi hubungan yang retak di antara suami istri. Ramai suami dan istri hidup dalam kesengsaraan di masyarakat pada hari ini. Kita juga lihat ramai anak-anak yang hidup dengan ibu tunggal ataupun bapak tunggal dalam keluarga sedemikian. Dan mereka tiada image seorang bapak, tiada image seorang ibu. Dan kita melihat bagaimana musuh ini, si iblis ini yang cuba untuk datang menyerang bagaikan orang Amalek. Mereka menyerang untuk memusnahkan keluarga kita. Mereka datang untuk memusnahkan dengan berbagai cara untuk memusnahkan kekuatan keluarga kita, dan untuk juga menghalang kehendak Tuhan dalam keluarga kita masing-masing. Kita lihat pada hari ini keluarga ataupun rumah tangga merupakan salah satu kita lihat bagaikan medan peperangan. Dan kita juga lihat dari aspek yang lain. Dan pada hari ini kita melihat bagaimana peperangan dalam pornografi, ataupun kita lihat dalam dunia ini yang dibanjiri dengan bahan-bahan seks pada hari ini, khususnya kita lihat dalam internet. Dan kita lihat bagi pornografi ini, bagi mereka yang dalam bidang ini, dan
pendapatan mereka sebenarnya adalah lebih banyak daripada Microsoft, daripada Apple, Google, Amazon, dan sebagainya. Ramai anak-anak kita, ramai umat Kristen yang digoda dan diserang disebabkan oleh pornografi ini. Musuh datang bagaikan orang Amalek, datang menyerang untuk menyerang setiap umat Kristen yang lemah dalam imannya. Dan kita juga lihat pada hari ini, ramai orang juga hidup dalam kesengsaraan. Bukan saja dari segi tubuh badan ada kesakitan, bahkan juga kesengsaraan dari segi jiwa dan roh. Dan kesemua sengsara ini menyebabkan kita bagaikan menghakis setiap kekuatan tubuh dan jiwa kita. Setiap hari menghakis dalam kehidupan kita, sehingga kita, tubuh badan kita dan juga emosi kita dihakis sehari demi sehari. Dan kita juga lihat bagi dalam peperangan rohani ini, musuh orang Amalek ini juga adalah mungkin disebabkan oleh kawan-kawan kita yang tidak bagus. Jadi kawan-kawan ini memanggil kita untuk melakukan perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan, melakukan perbuatan yang jahat. Nah, orang Amalek ini, musuh ini juga mungkin adalah dari segi tabiat buruk kita, mungkin juga dari segi tabiat kuat berjudi, kuat mabuk dan sebagainya. Dan orang Amalek ini mungkin juga merupakan godaan dari segi keuangan yang menggoda kita, menyerang kita dengan berbagai godaan keuangan sehingga kita lemah dan jatuh dalam kepercayaan iman kita. Bagi orang Amalek ini juga menyerang dalam kehidupan kita sebagai seorang Kristen dan sentiasa menghalang kita untuk mengasihi Tuhan, menghalang kita untuk mendekati Tuhan, menghalang kita untuk melayani Tuhan, menghalang kita untuk menyembah Tuhan dan sebagainya. Kita lihat dalam hari ini kita dipenuhi dengan peperangan sedemikian, sentiasa menyerang kita, serang keluarga kita, serang kehidupan kita, serang iman kita, menyerang dalam persekitaran kita. Kita lihat peperangan ini tidak dapat kita elakkan, tapi kita bersyukur. Kita lihat poin yang kedua, kemenangan ada pada Tuhan. Bagaimana orang Amalek, bagaimana orang Israel menyerang balik orang Amalek, dan bagaimana mereka berperang. Dalam Keluaran berkata, Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Yosua membawa umat Israel yang lain untuk pergi berperang, sementara Musa dan juga Harun dan Hur mereka naik ke bukit. Jadi Musa membawa tongkat Allah naik ke bukit. Apa kaitannya tongkat Allah? Apa kaitannya naik bukit dengan peperangan? Selanjutnya kita lihat dalam Alkitab berkata, dan terjadilah apabila Musa mengangkat tangannya, lebih kuatlah Israel. Tapi apabila dia menurunkan tangannya, lebih kuatlah Amalek. Maka penatlah tangan Musa, sebab itu mereka mengambil sebuah batu, diletakkannya di bawahnya supaya dia duduk di atasnya. Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya, seorang di sisi yang satu, seorang di sisi yang lain, sehingga tangannya tidak bergerak sampai matahari terbenam. Demikianlah Yosua mengalahkan Amalek dan rakyatnya dengan mata pedang. Tangan Musa bukannya hebat sangat, bukannya kuat sangat, tapi tangan Musa juga seperti kita, ada letih dan penat. Bila tangan sudah penat, kita melihat bagaimana Harun dan Hur untuk membantunya. Bila dia berdiri lama sudah dia penat dan dia perlu duduk. Dan bila Alkitab berkata, bila Musa mengangkat tangan, menanglah umat Israel. Bila tangan diturunkan, menanglah orang Amalek. Kita lihat dalam ayat Alkitab di sini berkata mengangkat tangan. Dan mengangkat tangan bukan disebabkan mengangkat tangan maka menang. Jadi bukan angkat tangan bila umat Israel menang, tapi bila mengangkat tangan sebenarnya adalah salah satu posisi bagaimana umat Yahudi, orang-orang Yahudi berdoa. Bila mereka berdoa, mereka angkat tangan, memandang ke langit, memandang kepada Tuhan dan berdoa. Berdoa memandang ke langit
juga mengangkat tangan. Dan kita lihat bukan disebabkan kekuatan tangan yang mengangkat, tapi adalah disebalik kekuatan berdoa. Bila Musa berdoa untuk umat Israel dalam peperangan tersebut, maka menanglah umat Israel. Bila letih dan tidak berdoa, maka Israel tewas. Disebabkan dalam peperangan tersebut, mereka mengandalkan Tuhan. Mereka berdoa, memandang kepada Tuhan. Selanjutnya Alkitab berkata sedemikian. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Musa, tuliskanlah semuanya ini dalam sebuah kitab sebagai tanda peringatan. Dan ingatlah ke telinga Yosua bahwa aku akan menghapuskan sama sekali ingatan kepada Amalek dari kolong langit. Lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Dia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan. Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun. Musa ketahui kunci utama dalam peperangan bukan disebabkan kekuatan orang-orang Israel, bukan disebabkan strategi mereka, tapi adalah disebabkan kekuatan daripada Tuhan sendiri. Dan maka dia tidak merayakan kemenangan tersebut sebagai kemenangan bagi diri mereka sendiri, tapi apa yang dilakukan oleh Musa, mendirikan sebuah mezbah dan menamakan mezbah tersebut bukan mezbah Israel, bukan mezbah Musa, tapi menamakan mezbah tersebut sebagai Jehovah Nisi, yang bermaksud Tuhan adalah panjiku, Tuhanlah yang memberikan kemenangan. Kita lihat panji sebenarnya adalah bagaikan satu lambang. Kalau Anda pernah ikuti sukan di sekolah, ada rumah merah, rumah kuning, rumah biru, rumah hijau dan sebagainya. Bila seseorang mengangkat bendera rumah merah, semua yang berkumpul di sekelilingnya adalah mereka yang dalam rumah merah, dan juga dengan yang sedemikian yang lain. Nah, bagi kita bendera tersebut, bagi mereka yang mengelilingi bendera tersebut, menandakan mereka adalah milik bagi keluarga, milik bagi lambang ini. Dan bagi kita, Jehovah Nisi adalah panji kita. Dan saat kita berkumpul di bawah panji ini, menandakan kita adalah siapa? Jadi kita adalah milik Tuhan. Kita berperang dalam pasukan askar Tuhan sendiri. Dan maka perlu kita dengarkan arahan daripada Tuhan, berperang demi nama Tuhan. Jehovah Nisi menandakan peperangan ini adalah dimiliki oleh Tuhan sendiri. Dan Tuhan berjanji akan menundukkan orang-orang Amalek ini turun-temurun sampailah bangsa ini dimusnahkan nama mereka, dihapuskan nama mereka dari dunia ini. Saat Musa mengangkat tangan untuk menjadikan sebagai satu lambang di atas bukit bagi umat Israel yang sedang berperang di bawah bukit, saat mereka memandang ke atas bukit, mereka melihat Musa sedang berdoa. Ini bagaikan satu lambang yang menandakan Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji kita. Hanya mengandalkan Tuhan, barulah kita akan memperolehi kemenangan. Bagi banyak waktu dalam hidup kita, saat kita bertemu dengan berbagai dugaan dalam hidup kita, ada kalanya kita menganggapnya sebagai peperangan pribadi bagi kita sendiri. Nah, contohnya kita lihat dalam keluarga kita, mungkin kita melihat anak-anak yang memberontak. Ibu bapak sangat khawatir dalam keluarga tersebut, khawatir akan anak-anaknya. Kita juga lihat adanya suami istri yang tidak dapat hidup dengan penuh kasih sayang dan sentiasa hidup dalam keadaan sengsara. Dan kita rasakan ini mungkin adalah peperangan bagi diri kita sendiri dalam keluarga. Kita mungkin pikirkan berbagai cara untuk coba untuk memenangkan keluarga kita. Tapi sebenarnya Tuhan ingin berperang bagi pihak kita. Tuhan ingin berperang khususnya terhadap segala kuasa yang coba untuk melawan dalam keluarga kita, yang coba untuk memusnahkan keluarga kita. Tuhan ingin berperang bagi pihak kita untuk menundukkan segala kuasa jahat yang coba untuk memusnahkan keluarga kita. Kita perlu ketahui dalam peperangan tersebut, Jehovah Nisi, Tuhan sebagai panji kita dalam peperangan,
dalam keluarga kita. Jadi kita ketahui ini adalah milik Tuhan sendiri, keluarga kita adalah milik Tuhan, keluarga kita dalam peperangan tersebut adalah peperangan milik Tuhan sendiri. Maka adalah penting bagi ibu bapa, kita perlu membawakan anak-anak kita datang kepada Tuhan. Jadi ajarkan anak-anak kita untuk mengenali dengan Tuhan Yesus. Bagi suami istri, kita juga perlu dengan bersatu hati untuk berjalan bersama dengan Tuhan, mengikuti Tuhan, kita melayani Tuhan. Kita jangan hanya puaskan keluarga kita dengan kebendaan, dengan material bagi keluarga kita, tapi perlu kita kembalikan keluarga kita kepada Tuhan dan membenarkan Tuhan sendiri yang menjadi panglima agung dalam keluarga kita. Sebab dengan adanya panglima agung, yaitu Yesus Kristus yang memimpin dalam keluarga kita, barulah kita akan dapat memenangkan keluarga kita bagi Tuhan. Dan saat kita bertemu dengan berbagai kesulitan, dan saat kita bertemu dengan berbagai penderitaan dari segi jiwa maupun juga kesakitan dari segi fisikal, saudara dan saudari, jangan kita putus asa sebab Anda tidak menanggung seorang diri, tapi adanya Tuhan yang beserta dalam perjalanan hidup kita. Tuhan sedia perang dalam kehidupan kita untuk membantu kita. Firman Tuhan ada berkata, janganlah takut sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang sebab aku ni Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan aku akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Sebab Tuhan, Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji kita. Peperangan yang kita hadapi adalah milik Tuhan. Saat kita mengandalkan Tuhan, kita akan mendapat kemenangan. Dalam saat kita mengikuti Tuhan dalam perjalanan rohani kita, dan juga dalam saat kita melayani Tuhan dalam perjalanan iman kita, setiap hal yang berlaku, setiap hal yang kita temui bukanlah hal secara pribadi, tapi semuanya adalah milik Tuhan sendiri. Ini adalah satu peperangan rohani. Dan bagi panglima kita adalah Tuhan. Kita berperang di bawah panji Tuhan. Saat kita kenal bahwa perang ini adalah dimiliki oleh Tuhan, maka barulah dalam perjalanan kita bersama dengan Tuhan dan juga dalam pelayanan kita belajar untuk bersabar, untuk menantikan Tuhan, untuk memandang kepada Tuhan, dan untuk percaya kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Jadi saudara dan saudari, kita lihat sungguh pun dalam kehidupan kita pada hari ini, banyak kuasa-kuasa yang jahat berada di sekeliling kita, yang sedang berkemah di sekeliling kita. Musuh-musuh ini sentiasa mengambil kesempatan untuk menyerang kita, untuk serang kehidupan pribadi kita, untuk menyerang kehidupan rohani kita, untuk menyerang keluarga kita, untuk menyerang gereja kita. Tapi kita dapat bersyukur kepada Tuhan, sebab Tuhanlah panji bagi kita, Jehovah Nisi. Kita percaya kepada Tuhan, maka kita akan mendapat pertolongan dan akhirnya kita mendapat kemenangan dalam peperangan rohani yang kita hadapi. Apa juga peperangan yang berlaku dalam hidup kita, ingat menyandar kepada Tuhan, kemenangan akan dimiliki oleh kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa, kami bersyukur sebab Jehovah Nisi, Tuhan adalah panji bagi kita. Saat kami berperang dalam peperangan rohani, kami ketahui Tuhan beserta dengan kami, dan saat kami mengandalkan Tuhan, maka Tuhan memberikan kami kemenangan. Kami bersyukur sebab Tuhanlah menjadi kekuatan bagi kami semua. Kami doakan khususnya untuk setiap peperangan yang kami hadapi, sama ada dalam keluarga kami masing-masing, kehidupan pribadi, maupun dalam perjalanan rohani kami, dan juga dalam pelayanan kami. Apa juga yang kami hadapi dalam peperangan, dalam kehidupan kami, kami mendoakan supaya Tuhan kau bantu kami, supaya sentiasa memandang kepada Tuhan, serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, sebab Engkau Tuhan akan berperang bagi pihak kami. Engkau Tuhan akan memberikan kemenangan kepada setiap anak-anak Tuhan yang mengandalkan Tuhan. Ya Bapa, teguhkan setiap iman kami, berikan kami kekuatan yang baru, kami untuk sentiasa mengharapkan Tuhan,
kita memandang kepada Tuhan. Bersyukur dengan adanya Tuhan yang berperang bagi kami semua, maka kami dapat mengatakan kami adalah pemenang, menang lebih dari segalanya. Bersyukur di dalam Tuhan adanya kemenangan. Kami serahkan setiap diri kami ke dalam tangan Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan sentiasa bantu kami dalam setiap peperangan yang kami hadapi, untuk kami untuk mengandalkan Tuhan dan mendapat kemenangan di dalam Tuhan. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara dan saudari, sila berdiri bersama. Mari kita mengakui iman kita bersama melalui pengakuan iman Naisin. Saya percaya kepada Allah yang Esa, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, yang dapat dilihat dan yang tidak dapat dilihat. Saya percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang kekal diperanakan oleh Bapa. Allah daripada Allah, terang daripada terang, Allah benar daripada Allah benar. Dia diperanakan, bukan dijadikan, sebab dia satu dengan Bapa. Maka segala sesuatu dijadikan olehnya. Untuk kita manusia dan untuk keselamatan kita, dia turun dari surga dan oleh kuasa Roh Kudus dia dilahirkan oleh anak darah Maria dan menjadi manusia. Karena kita, dia disalibkan semasa pemerintahan Pontius Pilatus. Dia menderita, disiksa sampai mati, lalu dikuburkan. Pada hari yang ketiga, dia bangkit pula menurut yang dinubuatkan dalam Alkitab, lalu dia naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Bapa. Dia akan datang kembali dalam kemuliaan untuk menghakimi baik orang yang masih hidup maupun orang yang sudah mati. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Saya percaya kepada Roh Kudus, yaitu Tuhan dan pemberi hidup, yang datang daripada Bapa dan Anak, serta dan Bapa dan Anak, dia disembah dan dipermuliakan. Dia telah berfirman melalui nabi-nabi. Saya percaya kepada gereja sedunia yang kudus, dan daripada rasul-rasul itu, saya mengaku satu baptisan akan mendatangkan pengampunan dosa. Saya menantikan kebangkitan orang mati dan kehidupan dalam dunia yang akan datang. Amin. Saudara dan saudari, sila duduk. Pada waktu ini adalah doa syafaat. Mari kita berdoa untuk beberapa bahan doa pada pagi ini. Pertama, kita bersyukur kepada Tuhan atas belas kasihan dan rahmat-Nya kepada bangsa dan gerejanya, khususnya semasa pandemi ini. Kita bersyukur kepada Tuhan karena masih dapat mengalami kebaikan dan hadirat-Nya sepanjang masa ini. Kedua, kita berdoa untuk perlindungan Tuhan dalam mesyuarat agung gereja kita dan dapat berjalan dengan lancar di bawah pimpinan Tuhan. Ketiga, kita berdoa untuk kerajaan kita agar Tuhan memberkati para pemimpin dengan hati yang saleh, ketakutan akan Tuhan, hati nurani yang jelas, dan tangan yang bersih. Mari kita berdoa bersama-sama.
Saudara dan saudari, saat ini mari kita mengakui dosa kita di hadapan Tuhan. Allah yang penuh belas kasihan, Bapa kami di surga, Pencipta kami dan Hakim kami, kami telah berdosa terhadap Engkau dan terhadap sesama manusia, baik dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan, melalui kelalaian, kelemahan, dan kesalahan yang disengajakan. Kami sekarang bertaubat dan benar-benar menyesal sebab kesalahan kami. Bapa, ampunilah kami demi anakmu, Yesus Kristus yang telah mati untuk kami. Kuatkanlah kami supaya dapat mengasihi dan mentaatimu dalam kehidupan yang baru. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Saudara dan saudari, mari kita berdoa seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami sehari-hari. Ampunilah kami akan dosa-dosa kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan, sekarang dan selama-lamanya. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Sentosa Allah yang melebihi pengertian manusia memelihara hati dan jiwa kamu di dalam pengetahuan dan kasih Allah dan anaknya Yesus Kristus Tuhan kita. Dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Anak dan Roh Kudus serta dan kamu, dan tinggal serta dan kamu sampai selama-lamanya. Amin. Saudara dan saudariku, pergilah dengan damai sejahtera dan layanilah Tuhan dalam nama Kristus. Amin. Mari kita berdiri bersama. Kita akhiri kebaktian kita dengan menaikkan sebuah lagu pujian kepada Tuhan Allah kita.